Shalom. Hai Naps. Halo Naps. Jumpa lagi bersama kita di podcast Naposo HKBP Pondok Gede. Hari ini gue masih host yang sebelumnya ya, tapi kita ditemenin sama host baru nih. Ya benar. Kalau gue kemarin jadi narasumber, sekarang jadi host. Biar kenal, kita buka masker dulu kali ya. Oh iya, kita buka dulu kali ya. Nanti dulu. Mungkin Oke. kita perkenalan dulu kali ya. Kita perkenalkan dulu. Gue Laura. Gua Togar. Hari ini kita mau bahas apa, Bang? Kita ini mau bahas tentang Sesuatu yang penting banget nih dalam adat Batak, ya kan, khususnya untuk kita sebagai Naposo Bulung yang udah beranjak dewasa ya, yang bentar lagi mau ke level kehidupan selanjutnya lah kalau kata orang-orang. Ya, jadi untuk saat ini kita akan membicarakan tentang partuturan. Nah, untuk lebih lanjut lagi mengenai apa itu partuturan, mungkin kita langsung aja memperkenalkan narasumber kita ya. Siapa sih Bang narasumbernya? Ini keren banget kayaknya ya. Iya kayaknya sih ganteng, jiwa muda, ya kan. Kayak ngerti banget nih tentang adat Batak ya, makanya jadi narasumber ya. Betul banget. Mungkin Laura bisa memperkenalkan langsung aja deh. Oke, langsung aja. Kita sambut narasumber kita, Amang Pendeta Sitindal. Biar kelihatan jelas, silakan dibuka maskernya. Ya, oke. Hai Naposo semua. Jadi ini narasumber kita Amang Pendeta Stindaon, lebih lengkapnya Amang Pendeta Jeffrey Stindaon. Beliau adalah pendeta resort HKBP Pondok Gede. Kesibukannya saat ini apa kita tanya, kan kita nggak tahu nih. Iya. Yang pasti melayani untuk Tuhan. Iya baik. Melayani untuk Tuhan ya, benar sekali. Sebelum nanya kesibukan, kayak kita lupa satu hal nih Bang. Apa nih? Sehat Amang? Puji Tuhan, sehat banget. Sehat banget ya. Kayaknya dari senyumnya emang prima banget ya. Kayak kita langsung dari penampilannya aja. Juga keren lah ya. Keren. Udah cocok banget nih mau. Mungkin mau dijelasin Amang, kenapa bajunya hari ini kayak gitu? Ini kan dilatar belakangi apa? Judul atau topik pembahasan kita di sini. Oke. Soal partuturan itu ya. Iya. Jadi nuansa Batak itu kan harus kita tunjukkan gitu loh. Iya, beda dengan berdua hostnya tunjuknya seperti itu. Kalau kita cuma sekedar ini ya Naposo aja nunjukin kalau kita Naposo gitu ya, keren ya. Jiwa muda gitu loh kan. Oke deh. Gak apa-apa. Oke, pembahasan pertama aja kali ya, kita langsung tanya, apa sih Amang itu partuturan pada adat Batak? Terutama buat kita nih Naposo yang masih belum ngerti apa itu partuturan. Iya. Ini memang merupakan hal yang penting loh buat kalangan Naposo. Oke. Apalagi yang disebut dengan Naposo zaman now ya. Zaman now, oke. Yang terkadang lupa dia itu orang Batak. Kalau dia orang Batak, dia tidak bisa lepas dari topik yang tadi, partuturun. Nah, supaya dalam setiap hubungan masing-masing Naposo di kalangan orang Batak tahu posisinya atau cara manggilnya gimana gitu loh. Apakah manggil Ito atau manggil Lae, manggil Apara, donga tubuh gitu. Jadi ini sangat penting banget soal partuturan ini sama kalangan Batak secara umum dan juga secara khusus untuk Naposo. Nah, kalau kita berbicara soal definisi pengertiannya partuturun, secara sederhananya ini hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan dalam hal interaksi komunikasi dari semua marga. Oke. Itu tadi yang saya katakan
apakah kita seperti sama Togar, kalau sudah sama-sama ngerti tahu itu marga berbeda, tapi bisa saja ada hubungan kekerabatan. Apakah saya manggil ade atau manggil abang, bapak uda, bapak tua, tulang, amang boru, itu dan lain sebagainya. Gitu. Jadi hubungan kekerabatan itu juga itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan seperti sama Laura, apakah saya manggil Ito, gitu. Berarti kekerabatan itu pertuturan itu bisa kelihatan di sana semua dalam hubungan kekerabatan itu. Dan ini sudah diatur dari opung kita dulu. Opung kita dulu. Jadi sangat berharga banget gitu loh. Itu yang bisa saya sampaikan dalam hal pertuturan ini secara umum. Menarik Amang, tadi ada beberapa bahasa yang mungkin nggak semua orang paham tuh, kayak dongan tubuh itu apa sih, marpadan itu apa sih, serumpun itu gimana sih? Boleh dijelasin sambil dikasih contoh mungkin? Oh iya betul. Kalau dalam pertuturan ini hubungan kekerabatan tadi, kalau dongan tubuh berarti itu artinya satu marga gitu loh. Satu marga. Saya marga Sitindaun. Oke. Ini contoh ya, saya marga Sitindaun. Togar marga Naibaho. Misalkan lah. Ya, misalkan itu dongan tubuh. Itu dongan tubuh. Dan Laura juga. Contohnya Tapea ketemu sama marga Tapea. Kan gitu kan? Nah, karena Laura itu perempuan ketemu dengan laki marga Tapea, manggil Ito. Dalam arti itulah yang merdongan tubuh. Merdongan tubuh. Ya. Yang satu marga. Marga. Jadi kalau merpadan itu seperti yang ditanyakan Laura tadi, ya merpadan kalau itu diartikan ada janji. Ada janji. Jadi bisa saja Amang marga Sitindaun, Togar marga Parhusi, bisa saja itu ada dulunya dari nenek moyang merpadan. Contoh. Janji itu artinya gini, jadi ada hubungan yang sangat istimewa banget. Atau itu jadi abang ade, kan gitu kan. Nah akhirnya ada juga orang yang merpadan itu jadi panggil gini, karena yang merpadan itu kan jadi kami merdongan tubuh. Jadi dipanggilnya apra katanya gitu. Walaupun tidak dalam satu kumpulan pengen marga itu, tapi bisa lain marga tapi ada merpadan. Itu kalau dikatakan merpadan ada janji yang khusus. Berarti misalkan kayak Laura nih, Laura baru Tapea, ada nggak padannya? Iya. Coba dulu, nggak ada. Nggak paham ya. Kalau misalkan kayak misalkan saya ini kan marga Parusip, ya kan. Iya, padan saya ini setahu saya dan sepengetahuan saya itu Siregar Silali. Jadi kami ini dianggap sebagai abang ade, seperti itu, gitu loh. Jadi itulah arti padan lah ya, Mang ya. Betul. Kalau serumpun, Mang, serumpun tuh gimana tuh coba? Kalau serumpun itu rumpun, berarti satu, itu silsilah dari artinya satu dari kalau tarik dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Gitu. Jadi itu juga bisa dikatakan ya satu rumpun, satu kumpulan. Satu kumpulan marga, walaupun berbeda marganya itu, tapi kalau ditarik dari silsilahnya dari nenek moyang dulu, walaupun itu agak bercabang-cabang, maksudnya beberapa marga, tapi itu adalah satu rumpun. Satu rumpun ibarat kalau tumbuhan gitu ya, satu badan, satu tubuh gitu loh, walaupun
berbeda-beda. Ada contohnya nggak, Mang, untuk satu rumah misalkan? Aduh, kalau contohnya ini bisa saja seperti ini. Nggak usah jauh-jauh lah dulu ya. Iya. Kami, marga kami itulah dulu. Oke. Namanya itu Si Raja Uluan. Si Raja Uluan. Nah, Si Raja Uluan ini ada 6 marga. Ada 6 marga. Jadi ada itu Naibaho, Sihite, Bakara, Sihotang, gitu ya. Baru yang itu yang terakhir itu Manulang. Jadi ada 6 itu satu rumpun. Oh, itu yang disebut dengan Iya, serumpun. itu yang namanya Si Raja Uluan, dan bisa kita bawakan masing-masing dengan marga masing-masing. Hanya contoh saja itu loh, hanya contoh. Oke. Itu kalau dikatakan ya satu rumpun. Oke, tadi kan Amang Pendeta sendiri juga udah menjelaskan apa itu arti dengan partuturan dan arti-arti dongan tubuh, marpadan, dan serumpun. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Amang, partuturan yang seperti apa sih, apalagi khususnya untuk dalam memilih pasangan? Artinya yang boleh menjadi pasangan dan yang tidak boleh jadi pasangan kita sebagai orang Batak nih, sama orang Batak, istilahnya seperti itu, Amang. Iya. Ini merupakan satu hal yang penting untuk Naposo semua. Oke. Ini hubungannya dengan pertuturan ini ya, untuk milih atau tentukan pasangan. Hubungannya dengan pertuturan. Ya kita harus jelas tahu dong. Tahapannya kan ada. Oke. Kalau Naposo yang laki sama perempuan ketemu kenalan, kan itu dulu tahap pertamanya. Beritahu masing-masing marganya apa. Betul. Kan gitu kan. Nah, dari yang kita bahas yang pertama tadi sebenarnya sudah terjawab. Oke. Yang pasti kalau secara umum untuk menentukan memilih pasangan, ya jangan yang merdongan tubuh dong. Artinya jangan yang satu marga. Oke. Wah, itu bahaya banget itu. Kalau sempat satu marga kan, ya kalau satu marga laki-laki sama perempuan, ya kita katakanlah dulu perhusib sama perhusib, sama buru perhusib sama buru perhusib, itu kan panggil itu. Manggil itu. Ya nggak bisa. Ya gitu juga tindaun sama buru tindaun, ya nggak bisa. Ya nggak bisa. Jadi harus jelas dulu dalam tahap pertama tadi, waktu berkenalan itu loh. Oke. Waktu berkenalan itu. Nah itu kalau satu marga. Gimana pula kalau misalkan ketemu yang marpadan. Oke. Yang marpadan. Itu juga harus diteliti. Nah, kuncinya apa? Kita masing-masing Naposo itu harus tahu soal hubungan kekerabatan pertuturannya. Harus tahu. Naposo itu harus tahu. Pertuturannya yang pertama sekali ya sama marganya, kan gitu kan. Nah itu tadi yang Amang katakan, contohnya kalau misalkan ketemu laki-laki sama laki-laki, apakah dia manggil abang atau adik atau bapak muda atau bapak tua, kan gitu. Itu yang kalau yang mardongan tubuh yang satu marga, kan gitu kan. Nah bisa saja yang beda marga dalam hal hubungan perkenalan Naposo, kan gitu kan. Saya marga, contohlah dulu ya, kebetulan kalian berdua host, kamu marga perhusib, betul, baru tapea, betul, kan gitu kan. Nah kenalan, akhirnya mencoba mau pacaran, kan gitu. Nah Togar sama Laura harus ngerti dulu pertuturan marga itu, hubungan itu apa bisa apa enggak. Jangan pula nanti ada hubungan padan tadi, janji tadi, yang akhirnya tidak bisa. Tapi ya karena tidak ada hubungan janji seperti itu, padan seperti itu, ya tergantung Togar sama Laura. Kalaupun misalkan ya beda marga, ya mau pacaran kalian berdua, ya urusan kamu bisa.
Itu loh. Seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai terjadi satu marga. Laki-laki sama perempuan. Itu. Yang marpadan juga bisa saja jadi marito. Kakak adik gitu loh, kayak saudara. Jadi yang harus dihindarkan untuk arti yang lain, untuk menentukan pasangan itu dalam arti untuk pacaran gitu ya, hubungan naposo, ya harus tahu dalam partuturan itu supaya jangan satu marga, supaya jangan ada hubungan padan. Janji itu. Jadi kalau boleh contoh Amang, misalkan kan tadi Amang contoh kami berdua lah kan. Betul. Saya marga Parusip. Betul. Ternyata mamanya dia, walaupun dia boru tapea, mamanya boru Parusip. Iya. Itu tidak boleh dong, contohnya seperti itu kan. Iya betul. Itu kamu manggil namburu. Namburu ke mamanya. Jadi itulah salah satu contoh juga kan di sini gitu loh. Iya, itu juga kalau bisa ya harus dihindarkan. Ya. Seperti itu. Oke. Gimana kalau si laki-laki itu ingin punya hubungan dengan anak tulang atau paribannya? Gitu ya. Marboru tulang ya. Pariban. Bisa. Ya itu dia sudah diatur dan ditentukan di kalangan kita orang Batak. Oke. Bisa untuk marboru tulang, dan orang tua juga sama anak-anaknya ada itu yang menyuruh anaknya supaya marboru tulang. Anak perempuannya bisa disuruh untuk anaknya amang borunya. Ya, anak amang borunya ya, gitu. Betul. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Hanya mungkin sedikit ya, ini hanya canda saja, tapi bukan berarti ini jadi berlaku secara umum. Ya istilahnya kalau untuk kalau itu terjadi maksudnya ya hanya hubungan itu hanya di keluarga itu saja. Dengan boruni tulang. Iya, boruni tulang, kan gitu kan. Nah kalau misalkan untuk menambah hubungan kekerabatan, menambah jumlah keluarga, ya bisa dengan marga atau boru yang lain. Tidak di luar dari boruni tulang gitu ya, pariban. Gitu loh. Nah selanjutnya Mang nih, saya mau nanya nih, ibaratnya kenapa sih tidak boleh menjalin hubungan atau menikah dengan marga yang serumpun? Artinya begini, marganya aja sudah beda. Artinya kan di kalangan modern seperti itu gitu loh. Dan memang dia tuh udah, si laki-laki ini misalkan sudah suka, sudah menjalin hubungan dan memang merasa cocok gitu loh. Bagaimana nih khususnya untuk kita nih sebagai orang Batak? Kenapa sih nggak boleh gitu loh? Iya, kalau secara umum juga bukan hanya kalangan sama orang Batak. Itu bisa kita katakan ditekankan untuk sampai jangan terjadi. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Apalagi kalau di kalangan kita orang Batak, yang satu rumpun, satu marga itu, kalau itu memang ya dilarang keras. Itu, tapi mohon maaf, memang ada juga yang satu kumpulan marga atau yang satu rumpun yang bisa untuk menjadi pasangan, hingga pasangan ya pacaran hingga ke hubungan suami istri. Contohnya itu kan siapa pesoran. Gitu kan, itu tobing, ada tobing, utagalung, panggabean, kan gitu kan. Nah tobing sama utagalung udah bisa untuk pacaran dan bahkan ke jenjang perkawinan. Gitu. Tapi ada juga kumpulan marga yang lain
walaupun beda marga tapi satu rumpun, ya ditekankan nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh, contohnya seperti marga kami lah, Sirajoluan, beda marga yang 6 marga tadi, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Dan bahkan itu dipantangkan. Apa sih konsekuensinya kalau memang istilahnya sampai tidak boleh itu kenapa sih gitu loh? Itu ya memang ini bisa dikatakan agak keras banget. Soalnya kalau contohnya Amang tidak mau contohkan hubungan marga yang lain yang satu rumpun. Marga kami lah dulu ya. Marga kami Sirajoluan. Kalau misalkan dari marga Sirajoluan ini saling pacaran bahkan hingga hubungan suami istri, ya bisa istilahnya bisa dikucilkan dari hubungan marga ini. Yang satu rumpun ini Sirajoluan. Dikucilkan ya. Gitu. Ya karena dari deklarasi hubungan kami satu rumpun Sirajoluan itu sudah dideklarasikan, itu dikatakan toka. Bahasa Batak. Kalau bahasa Indonesianya pantang. Artinya tidak bisa. Tidak bisa. Nah, jadi kalau misalkan hubungan marga kami gitu kan dalam satu daerah gitu ya, ada kumpulan itu, misalkan ada kalau sekarang terjadi ada sih yang mencoba-coba untuk jadi suami istri sesama Sirajoluan. Kalau kasarnya itu jadi dikucilkan, nggak bisa masuk ke kumpulan marga ini, gitu, nggak bisa masuk. Soalnya posisinya kita nggak tahu di mana. Apakah di kumpulan ini dikategorikan sebagai dongan tubuh, berangkat dari si laki-laki yang satu marga, atau mau diposisikan sebagai boru berangkat dari marga dari perempuan. Bisa. Karena itu adalah disebut marito. Jadi agak sungkan juga kalau kita katakan kan kalau pacaran itu apalagi hingga ke perkawinan, padahal mereka marito. Gitu loh. Jadi tidak bisa ditekankan, itu tidak bisa untuk pacaran apalagi hingga ke jenjang perkawinan yang satu rumpun marga itu. Kalau disebut itu kata marito. Ibarat marga kami tadi ya, dan masih banyak satu rumpun marga yang lain yang menerapkan seperti itu. Tapi ya kita juga harus hargai, ada juga yang satu rumpun marga, contohnya tadi itu apa? Si Hutagalung sama Panggabean. Iya, si Opat Posoran. Ya, itu juga harus kita hargai. Kita bisa intervensi. Selain itu, Amang ada nggak resiko lain selain dikucilkan? Kalau sekarang ini itu yang terjadi. Yang terjadi. Tapi kalau dulu waktu semasa opung kita itu dihindarkan, ada juga sampai nggak punya keturunan, gitu ya. Ya, secara biologisnya ya. Iya, tapi kalau sekarang kan nggak jaminan lagi itu, tapi hanya yang perlu ditekankan buat satu rumpun marga itu jangan deh tokak patang, paling hanya itu saja. Hanya risikonya itu tidak bisa diterima di hubungan satu rumpun tadi marga itu. Itu kalau contohnya kami Sirajoluan gitu loh ya. Jangan pula nanti kita bawakan seperti marga kami Sirajoluan harus itu yang berlaku ke rumpun marga yang lain. Ibarat Posoran tadi ya nggak bisa. Kalau misalnya nih Amang nih, kalau anak muda zaman sekarang kan kalau udah jatuh cinta tuh kayak dunia milik berdua, yang lain ngontrak. Tapi ternyata udah terlanjur cinta, terlanjur sayang, tapi ternyata semarga, serumpun. Itu dunia hanya milik berdua, kayak udah dia nggak peduli deh Amang. Itu kira-kira gimana itu Amang? Ya itu kan kalau Naposo sekarang ini kan hantam saja.
Ya. Gitu loh. Ya kan banyak ya Ya. orang ya. Mohon Ya, maaf memang. nih, mohon maaf nih. Jangan bukan cuman hanya beda marga, kadang-kadang ya beda suku sampai kayak beda keyakinan juga hajar gitu kan. Karena apalagi udah- mereka mikirnya ya. kayak oh udahlah cuma serumpun doang. Emang tapi Karena kita berpikirnya sama-sama udah berpikir percaya modern, sama Tuhan Yesus Kristus gitu yang penting berpikir gitu kan. modern, sudah ya tidak mau memikirkan dulu zaman-zaman dulu di kampung sana gitu, istilahnya gitu loh kan, zaman dulu gitu loh. Jadi gimana nih, udah terlanjur, udah cinta, udah sayang, Udah lengket deh. udah lengket, udah nggak bisa nyari pilihan lain, Kayak buntu gitu. Nah. Udah mentok di situ. itu gimana tuh Amang? Kan ini banyak nih naposo seperti itu gitu loh. Inilah yang kita takutkan. Nah, ya. Kalau Naposo sekarang ini kan kebanyakan gitu loh ya, maaf ya. Hanya melihat dari sudut fisiknya saja. Lawan jenis. Cantik. Wah, datang si laki-laki. Oh, cantik banget ini Cantik cewek. banget nih. Datang ceweknya gitu juga. Wah, handsome banget ini laki-laki. Nah, saking cantiknya lupa nanya tuh marga Ya. atau baru apa tuh kadang-kadang tuh kan. Iya, jadi terkadang salaman juga mereka kenalan, nggak nalar dia marganya yang disebut seperempuan. Oh. Matanya ya hanya belalakan saja sama wajah si lawan jenisnya kan. Kan ini persoalan loh. Iya, itu persoalan. benar. Nah, makanya untuk sebenarnya ditekankan untuk Naposo itu jangan lupa deh untuk harus tahu soal pertuturan ini. Supaya jangan kebablasan seperti yang tadi. Jadi tidak bisa hanya melihat dari sudut luarnya, hubungan kekerabatan itu gimana. Makanya yang kita katakan tadi, waktu pertama ketemu, kenalan, sebut marga masing-masing. Nah ini kan akan bertahap, akan berproses. Akhirnya akan ditanya, mama buru apa? Masing-masing kan gitu kan. Nah makin akhirnya kalau tahu pertuturan itu akan makin jelas dan makin tahu. Bisa apa enggak? Terus itu kemudian muncul pertanyaan, bisa apa enggak? Nah kalau nggak bisa, ini contoh, kalau nggak bisa, ya jangan dipakai hanya enaknya mata memandang melihat. Jauh memandang. Iya harus bisa. Wah contohnya nggak bisa karena pertuturan tadi, pantang, tokak katanya gitu kan. Karena bisa saja marito, oleh karena ada hubungan badan. Itulah dulu. Nah, ya jangan diterusin. Jangan diterusin. Nah, persoalannya itu tadi kan kata apa tadi? Udah terlanjur gitu ya. Di situ. Ya bisa makin terlanjur kalau diterusin. Itu persoalannya. Supaya jangan sampai terlanjur. Nah, sebenarnya makanya soal kata terlanjur ini kan ya bisa itu satu sisi jadi diperalat kata itu loh. Hanya untuk tujuan gimana caranya supaya memiliki. Nah, baru dimunculkanlah itu. Aduh, Pak, Mak, gimana ini udah terlanjur? Ya memang terlanjur karena diterusin. Dan ada beberapa kasus istilahnya memang orang tuanya melihat anaknya sudah saling mencintai. Iya. Mereka pun artinya ada usaha juga untuk tetap melaksanakan. Nah itu gimana? Kan ada beberapa contoh yang mungkin kita lihat lah, nggak perlu kita sebutkan. Nah itu gimana? Iya, jadi ada baiknya kalau kaum pemuda itu belum tahu banget soal pertuturan marganya, ada baiknya dia harus belajar deh. Dia harus bertanya kepada orang tuanya atau opungnya atau tulangnya soal hubungan pertuturan marganya sama siapa, harus tahu. Jadi kalau itu dia tidak tahu, pasti akan terjadi kata terlanjur itu. Nah terlanjur itu kan berarti setelah sudah terjadi hubungan itu beberapa lama. Iya. Karena apa? Ya memang kita satu sisi nggak bisa salahkan juga. Ini yang si pemudanya gini ya, yang pacaran. Karena mereka sama-sama tidak tahu pertuturan tadi. Coba kalau tahu pertuturan itu, pasti akan saling jaga. Nah, Amal,
setelah sedikit berdiskusi lah, kita sampai ke ujung dari, kita bisa katakan kesimpulan kali ya Bang ya? Ya, benar. Kesimpulannya aja nih Bang, kayak intinya nih, gimana caranya kami-kami yang Naposo ini, mencari pasangan yang tepat, baik sesuai dengan partuturan itu sendiri. Yang tepat gimana kira-kira caranya? Iya, ini jadi menjurus kata akhir Len ya, untuk sasaran ya, sasaran yang diharapkan, baik yang diharapkan orang tua, terutama yang diharapkan kaum muda dalam hal mencari pasangan masing-masing, dan hingga akhirnya untuk ke hubungan suami istri. Yang pertama, ini berangkat dari latar belakang profesi saya sebagai pendeta. Carilah, untuk kaum muda nih ya, pemuda semua, carilah pasanganmu yang takut akan Tuhan. Itu dulu yang pertama. Yang takut akan Tuhan. Aktif tengah gereja. Nah itu. Baru seperti apa yang kita katakan tadi, yang kita diskusikan soal partuturon, karena kita ini juga orang Batak yang berada dalam satu iman, kepercayaan, kita orang Kristen, pengikut Kristus, ya budaya adat budaya Batak ini dan juga partuturon kan ini disinari oleh firman Tuhan gitu. Nah, kita tidak bisa pungkiri sebagai orang Batak supaya dalam mencari pasangan itu kita hindarkan yang satu marga gitu loh, yang satu marga, satu marga yang ada, atau kita hubungkan juga yang ada padannya gitu ya, marga yang tadi yang kita bicarakan, yang walaupun sebenarnya ini semua tidak menjadi hal yang berlaku secara umum, karena seperti yang kita katakan, kita harus hati-hati membicarakan ini, karena ada juga kumpulan marga satu rumpun yang tidak bisa kita berlakukan ini, tetapi sebagian besar seperti itu yang terjadi. Tapi ya yang terutama, yang terpenting di sini ya kaum pemuda, carilah pasanganmu yang memang benar-benar kamu dan calon pasanganmu itu adalah takut akan Tuhan, itu saja. Dan berangkat dari situ kita akan memahami apa yang kita diskusikan semuanya tadi. Dan memang sebagai orang Batak, sekali lagi kita harus rajin untuk bertanya, baik kepada orang tua kita, kepada opung kita, atau tulang sekalipun yang mengerti soal partuturon ini, supaya kaum muda itu tahu menempatkan dirinya dan dalam hal menjalin hubungan dengan lawan jenisnya selama dia masih dalam status pemuda. Karena ini mau mencari pasangan ya harus hati-hati lah, gitu, harus hati-hati. Itu yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Laura tadi, gitu loh. Oke. Kira-kira kalau mereka mungkin malu gitu tanya orang tua, bisa kali ya nanya ke Amang tentang cocok nggak nih sama warga ini atau sama boru ini gitu. Bisa lah ya curhat dikit-dikit sama Amang ke gereja, biar aktif juga Amang Naposonya. Betul banget. Ya, itu tidak bisa kita tolak. Karena, silakan. Iya, mari kita diskusikan. Mari kita diskusikan dan bisa untuk kita arahkan gitu loh. Bisa. Pintu terbuka untuk itu. Kalaupun misalkan berdua datang,
sama menghadap sama pendeta, bisa. Oke, welcome saja gitu. Jadi udah banyak nih kan berarti kan yang kita bahas di sini mengenai partuturan itu sendiri. Oke. Kesimpulan yang kita dapatkan, Lor, dari Amang Pendeta ini bahwa ya dalam memilih pasangan ini memang khususnya kita sebagai orang Batak memang harus patut untuk lebih banyak bertanya supaya jangan sampai salah-salah dalam memilih pasangan, ternyata masih ada hubungan persaudaraan atau yang dibilang tadi dongan tubuh, marpadan atau serumpun. Ya, walaupun memang ada yang bisa, tapi ya itulah yang harus kita jaga, jangan hanya melihat fisik saja. Mungkin itu aja Yang kali paling ya. penting Apa tadi, lagi? takut akan Tuhan. Oke, itu yang paling penting itu takut akan Tuhan. Benar. Jadi ada Sekian lagi aja. sekian aja dari kita. Podcast Ya. hari ini. Ya, kita mau ucapin terima kasih dulu buat Amang Pendeta Ya, atas kesempatannya, waktunya. Kita agak ganggu-ganggu dikit, nggak apa-apa emang ya. Ya, mudah-mudahan host yang berdua dapat pasangan. Cut! Cut! Nggak ada itu masuk closing ya. Cut! Ya, mudah-mudahan Nggak ada itu masuk host yang closing. berdua dapat pasangan kan Oh gitu. iya, ini gimana nih? Perlu di-cut ini yang kayak gini yang nih. kayak gini-gini nih perlu di-cut. Sekian aja teman-teman yang belum ngerti, tonton sampai habis. Yang masih nggak ngerti juga, Itu tonton ulang-ulang Ya. yang nggak ngerti juga. Tanya YouTube-nya orang apa nih tuanya. namanya YouTube-nya kita? Apa nama YouTube-nya? Naposo Bulung HKBP Pondok Gede. Jangan Oke? lupa untuk di Like, subscribe. komen, dan share ke teman-temannya, apalagi yang belum ngerti tentang partuturan. Oke. Sebelum kita menyelesaikan ini, alangkah lebih baik kita memakai lagi Oh iya, ini Maskernya. supaya protokol kesehatan. protokol ya. kesehatan, ya kan? Baik. Oke. Makasih yang udah nonton. Terima kasih semuanya. Bye.